akan memperkenalkan salah satu varian jaringan saraf tiruan yang disebut Deep Belief Nets. Ide untuk mentrain model jaringan saraf tiruan ini adalah dengan mentrain 2 layer, kemudian tambahkan 1 layer di atasnya, kemudian train hanya layer teratas dan begitu seterusnya. Dengan strategi ini, kita dapat mentrain model jaringan saraf tiruan dengan layer lebih banyak dari model-model sebelumnya. Paper ini merupakan awal populernya istilah deep learning untuk membedakan arsitektur jaringan saraf tiruan dengan banyak layer. Setelah istilah deep learning populer, deep learning belum menjadi daya tarik yang besar bagi para peneliti karena jaringan saraf tiruan dengan banyak layer memiliki kompleksitas algoritma yang besar, sehingga membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi dan tidak efisien secara komputasi saat itu. Hingga pada tahun 2009, Andrew memperkenalkan penggunaan GPU untuk deep learning melalui paper yang berjudul Large Scale Deep Unsupervised Learning Using Graphic Processor. Dengan menggunakan GPU, jaringan saraf tiruan dapat berjalan lebih cepat dibanding dengan menggunakan CPU. Dengan tersedianya hardware yang memadai, perkembangan deep learning mulai pesat dan menghasilkan produk-produk yang dapat kita nikmati saat ini seperti pengenal wajah, self-driving car, pengenal suara, dan lain-lain. Deep learning merupakan subbidang machine learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Networks atau disingkat ANN. Pada dasarnya, ia merupakan jaringan saraf yang memiliki 3 atau lebih lapisan ANN. Convolutional Neural Network CNN terdiri dari banyak layer untuk memproses dan mengekstrak fitur dari data. Ia biasanya digunakan untuk memproses gambar dan mendeteksi objek. Recurrent Neural Network (RNN) merupakan salah satu bentuk arsitektur ANN yang dirancang khusus untuk memproses data yang bersambung atau berurutan, atau sequential data. RNN biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan data historis atau time series. Selain itu, RNN juga dapat diimplementasikan pada bidang natural language understanding atau pemahaman bahasa alami. Long Short Term Memory Network (LSTM) merupakan tipe recurrent neural network yang dapat mempelajari data historis atau time series. Ia merupakan algoritma deep learning yang kompleks dan dapat mempelajari informasi jangka panjang dengan sangat baik. Self-Organizing Maps atau SOM. Algoritma ini mampu membuat visualisasi data secara mandiri. SOM diciptakan untuk membantu penggunanya dalam memahami data dan informasi berdimensi tinggi. Deep learning mempunyai 5 manfaat, yakni dapat memproses unstructured data seperti teks dan gambar. Yang kedua, dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu melakukan proses pelabelan secara manual. Yang ketiga, memberikan hasil akhir yang berkualitas. Yang keempat, dapat mengurangi biaya operasional. Dan yang terakhir, dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif. Contoh penerapan deep learning. Yang pertama, pengenalan gambar. Teknologi ini digunakan untuk mengenali dan mendeteksi objek pada gambar dan video. Yang kedua, pengenalan suara. Deep learning juga dapat mengenali suara manusia dan dapat memberikan respon berupa teks. Selain itu, teknologi ini juga dapat mendeteksi karakteristik suara yang diterima. Yang ketiga, Natural Language Processing. NLP merupakan sebidang artificial intelligence untuk menganalisis, memodelkan, dan memahami bahasa manusia. Teknik NLP digunakan di setiap aplikasi cerdas yang melibatkan bahasa alami. Ia merupakan komponen penting dalam berbagai aplikasi perangkat lunak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, deteksi anomali. Deteksi anomali merupakan tahapan
sesuai dengan perilaku yang diprediksi. Teknologi ini memiliki berbagai kegunaan, antara lain untuk memprediksi kesalahan yang terjadi pada sistem, pengawasan kesehatan, sampai deteksi penipuan.